Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya buat rekan-rekan semua, buat kalian semua tanpa terkecuali. Pokoknya sukses semua buat kalian. Menjadi orang yang bisa dikatakan berguna bagi nusa dan bangsa. Anjas pada semantap jiwa ya, intinya tetap ya umur panjang selalu menyertai kita semua, amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency kali ini, yang dimana kalau kita lihat untuk parameter harga Bitcoin sendiri masih berada di area 29.300-an teman-teman, berjuang untuk menyentuh level 30 ribuan ya. Dan di sini untuk harga tertingginya berada di area 29.500, terendahnya berada di area 29.200. Oke. Jadi overall teman-teman hampir merata ya, karena Bitcoin juga sedang lemah satuat kali ini. Tentunya di sini berdampak terhadap altcoin lainnya juga, yang dimana terpantau bersama dengan kita semua ya, bahwasanya di sini terlihat sangat-sangat jelas ya, dominasi kali ini. Meskipun ada yang hijau teman-teman, tapi masih didominasi oleh negara api ya, karena memang keadaannya sedang bearish. Nah, di sini menanggapi teman-teman semua ya, bahwasanya memang di sini banyak yang mengeluh kesahkan. Nah, mungkin ini bisa menjadi acuan atau parameter kita ya untuk belajar jauh lebih dalam lagi, dimana kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi kita butuh pengorbanannya bukan dalam jumlah hal uang harus besar, enggak ya, tapi pengorbanan dalam hal mental, penahanan waktu itu teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan waktu. Nah, ini bisa jadi bahan pembelajaran kita atau bahan evaluasi kita bersama ya, dimana ada suatu keuntungan yang cukup besar datang dari cryptocurrency, itu pun butuh pengorbanan dalam artian waktu. Itu teman-teman, langsung kita bahas saja ya. Nah, dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, jadi pengadopsi awal Bitcoin ya meraup untung sebesar 5 miliar %. Wow ya, 5 miliar %, bukan main-main ya pengadopsi awal Bitcoin ya sampai hari ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama di sini ya, pengadopsi Bitcoin ya awal memperoleh keuntungan lebih dari 50 juta kali lipat dari investasi awalnya setelah memegang tas Bitcoin ini selama 13 tahun. Bayangkan 13 tahun, kita yang baru pegang semisal token-token yang baru kita pegang aja baru berumur setahun 2 tahun ya, kita sudah ngeluh ya, kita sudah ngeluh kok nggak profit, kok nggak dapat untung, kok malah turun harganya gitu. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan acuan kita. Nah, lantas mungkin timbul pertanyaan juga dari teman-teman, Bang, itu kan Bitcoin udah tertera secara gamblang Bitcoin itu memiliki kiblatnya daripada cryptocurrency, di mana Bitcoin ini nggak bakal mati ya, ibarat kata seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu teman-teman ya, dulu awal-awal launching ini kan dia pegang Bitcoin ini dari awal ya, dari pembeli awal lah ya, waktu itu baru ada Bitcoin gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat teman-teman ya, dulu awal-awal Bitcoin launching, awal-awal Bitcoin rilis ya kan, foodnya kayak apa? Foodnya gila teman-teman ya, foodnya gila-gilaan, Bitcoin scam lah, inilah ya dan sebagainya. Tapi kalian bisa tahu sendiri, orang yang bertahan itu mendapatkan keuntungan 50 juta kali lipat. Begitu pula dengan aset-aset yang kita miliki saat ini kayak XRP, Cardano ya kan, terus Solana, Polygon Matic ya, yang dimana aset-aset ini sedang bermasalah juga dengan SEC gitu ya kan. SRP udah menang tapi sedang drama jilid kedua akan segera datang, karena SEC kemungkinan besar akan segera melakukan banding gitu teman-teman. Nah, kayak Shiba, Price, Baby Doge, sekelas token meme ya, banyak yang berspekulasi bahwasanya apa ya, mereka berharap gitu ya, berharap cuan dalam waktu dekat. Ingat, semua cuan yang maksimal itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, dan kita pun harus paham dengan siklus ya. Yang dimaksud siklus adalah gini teman-teman ya,
Siklus saat ini kita berada di tahun 2023. Oke. Siklus bull run terjadi di 2021 ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi ya. Yang dimana SIBA bentuk ATH, Bitcoin juga ATH ya. Jadi banyak aset yang membentuk all time high-nya waktu itu. Nah, jadi siklusnya ini berjalan setiap 4 tahun sekali ya. Yang dimana setelah bull run datang siklus crypto winter, yang dimana semua aset akan mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, bahkan sampai 99% pun ada ya, seperti itu teman-teman. Tahun berikutnya, tahun kedua ya setelah bull run ya kan, crypto winter, tahun kedua adalah yang dimana terjadinya tahun akumulasi ya, yang tepatnya terjadi saat ini tahun 2023 ya. Ini adalah tahun dimana momentum yang sebenarnya mendekati masa halving Bitcoin ya kan. Maka dari itu ini bisa dikatakan tahun akumulasi yang cukup tepat kalau menurut saya ya. Jadi ketika kalian ada dana dingin dan kalian ingin terjun di kripto, ya tahun ini yang paling tepat. Tapi saya nggak nyaranin ya, kalian harus tetap dior, kalian harus tetap melakukan riset, karena segala sesuatu itu bisa terjadi di dunia kripto. Kripto itu kejam ya. Tempat terbaik untuk menggandakan duit dan tempat terbaik juga untuk buang-buang duit itu cryptocurrency. Nah, tahun 2024 yang dimana ini nanti akan terjadinya siklus yang diberi nama halving ya. Halving ini pengurangan reward daripada Bitcoin itu sendiri ya. Jadi seperti itu kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi, karena setiap persepsi orang itu beda-beda ya. Nah, setelah terjadinya masa halving daripada Bitcoin, tahun 2025 terjadilah crypto bull run, yang dimana rata-rata kalau sesuai jalurnya, kalau sesuai siklusnya ya, itu akan membentuk harga terbaru atau membuat ATH baru dari altcoin gitu teman-teman. Oke, ya sampai sini paham ya. Kalau di tahun 2024 itu baru masuk masa halving Bitcoin. Rata-rata ketika halving ya ada sedikit pembalikan harga. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa melakukan yang namanya taking profit secara bertahap, yang dimana semisal 100% dari aset kita, halving kita jual dulu 20% ya, naik lagi kita jual 20%, naik lagi kita jual 20%, bull run itu kalian bisa jual 100%. Kenapa? Karena setelah bull run pasti harga koreksi disitulah kita masuk lagi gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian tetap mau bertahan untuk jangka panjang, itu lebih baik bull run kalian jual dulu 80%, sisa 20% untuk long term. Ketika turun lagi kalian bisa masuk lagi. Karena apa? Siklusnya seperti itu untuk kripto ya, kalau siklusnya nggak berubah, karena selama 2 tahun terakhir ini memang seperti itu ya, dimana 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun memasuki siklus yang sama ya. Semoga ini yang keempat juga sama gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, menariknya investor memegang token ini meskipun terjadi fluktuatif cepat di pasar Bitcoin selama lebih dari 1 dekade. Namun mereka memilih untuk menjualnya April lalu ketika Bitcoin berpindah tangan dengan harga 43.500 US dollar. Ingat ya, dengan harga 43.000 US dollar aja mereka udah dapat cuan yang cukup maksimal, bukan cukup maksimal, sangat-sangat menjadi the realnya sultan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah segala sesuatu yang ingin didapatkan secara skala besar, kita harus mengorbankan sesuatu hal yang mungkin cukup berat. Apa? Waktu. Karena rata-rata orang ingin menjadi seorang jutawan baru, ingin menjadi miliarder baru itu dalam sekejap. Tapi nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kita memang harus menguat